Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kondisi awal sebelum mempelajari modul 1.1 tentang ajaran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang selama ini terjadi masih berpola teacher center, yaitu guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Hal ini menyebabkan eksplorasi siswa terbatas. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk menggali atau mencari informasi atau sumber belajarnya sendiri. Yang kedua, pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang hanya mengikuti alur pembelajaran tanpa memperhatikan konsentrasi dan kejenuhan siswa. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran rendah. Yang ketiga, demokratisasi di kelas. Kesepakatan belajar ataupun kesepakatan kelas masih bersumber dari guru tanpa melibatkan siswa. Hal ini menjadikan siswa kurang mendapatkan haknya. Yang keempat, karakteristik siswa. Memahami karakteristik siswa masih kurang. Siswa dianggap sebagai individu yang sama sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda terhadapnya. Yang kelima, adanya target kurikulum. Karena target kurikulum, guru hanya fokus pada pencapaian target. Pembelajaran cenderung berfokus pada unsur kognitif saja, sedangkan unsur yang lain kurang maksimal. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Among. Dalam hal ini, guru menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit atau kebiasaan anak, menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Trilogi pendidikan. Ing ngarsa sing tulodo. Dalam hal ini, guru ketika di depan harus memberikan contoh. Ing madya mangun karso. Ketika ada di tengah, harus memberikan semangat. Dan tuturi handayani. Ketika berada di belakang, memberi dorongan. Budi pekerti. Hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Implementasi ajaran Ki Hajar Dewantara di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, pembiasaan. Melakukan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada semua warga sekolah. Membaca Asmaul Husna dan surat pendek Al-Quran setiap pagi. Membaca buku setiap pagi untuk meningkatkan kemampuan literasi. Dan melakukan sholat zuhur berjamaah. Eksplorasi, mengubah KBM menjadi student center, yaitu berpusat pada siswa. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam mencari sumber belajar. Menggunakan berbagai media dalam mengakses informasi dan menuntun kreativitas siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Mendesain rencana pembelajaran yang menyenangkan
membuat suasana belajar yang menarik, menggunakan metode permainan di berbagai pembelajaran. Kesepakatan kelas melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas, di antaranya pemilihan pengurus kelas, tata tertib kelas, pengaturan posisi tempat duduk, penataan ruang kelas, penataan lingkungan kelas, dan lain-lain. Yang kelima, karakteristik siswa. Memahami karakteristik siswa melalui portofolio atau tes diagnostik. Mendesain pembelajaran yang mengakomodir berbagai karakteristik siswa dan mendampingi setiap siswa dengan berbagai karakteristiknya. Yang keenam, profil pelajar Pancasila. Melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan, mengikuti karnaval budaya dalam kaitannya berkebinekaan global. Melibatkan siswa dalam setiap kegiatan gotong royong di sekolah. Disiplin dalam berpakaian, disiplin waktu, dan memberikan penugasan berbasis proyek. Yang ketujuh, peduli lingkungan. Memastikan piket sekolah berjalan dengan baik. Melibatkan siswa dalam setiap kegiatan gotong royong di sekolah, kegiatan pilah sampah, dan daur ulang sampah organik. Yang terakhir, budi pekerti. Pembentukan karakter anak melalui kegiatan pramuka siaga maupun penggalang, kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan drum band. Demikian koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Batang. Tergerak, bergerak, menggerakkan.